kita akan buat seperti kayak bintik-bintik bimbingan teknis, tetapi tetap menggunakan Zoom. Ya, kita menggunakan Zoom belajar. Jadi yang pertama nanti yang kita akan lakukan adalah seperti kayak seminar-seminar ya, yang selama ini dilakukan. Nah, yang pertama itu membekali semua teman-teman bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menjadi host, ya. Nah, seperti hari ini, alhamdulillah, Bu Cica yang tadinya masih kurang, alhamdulillah sudah luar biasa. Bahkan lengkap dia pada saat Mantap Pak Ibu kirim Cica. tadi itu. Ya, ini adalah peningkatan yang luar biasa kan? Nah, andai kan tidak ada corona, tidak belajar Ibu Cica Zoom. Ya kan? Nah, jadi itulah hikmahnya itu ada Zoom juga. Ada dampak positifnya yang lain. Nah, baik. Mantap Jadi Bu Pak Cica. Tamrin, Pak Tamrin, Bu Anci, Pak Sakir, webinar pertama adalah menggunakan Zoom. Tentukan siapa host, siapa pematerinya. Jadi misalnya tentang Zoom, nanti pematerinya misalnya Ibu Nur Samsi, hostnya Pak Sakir. Kemudian membuat video yang dilingkan ke YouTube dulu, ya. Nanti linknya yang dibawa lagi ke. Halo? Halo? Ya, sudah bagus? Halo? Bagus Pak, bagus. Bagus. Perasaan besar saya bilang, masa kok? Kurang besar. Tidak bunyi. Besar baru kok ndak rasa bagaimana caranya itu, Anci. Perempuan. Iya. Ulah. Matikan dulu mic-nya ulah. Baik. Jadi selanjutnya Pak Tamrin lagi yang jadi pemateri. Ya, bagaimana membuat video yang dipasang dulu di YouTube, kemudian link dibagikan ke WA. Ya. Supaya anak-anak kuotanya tidak cepat habis. Itu materi kedua. Materi ketiga, bagaimana tadi materi yang berbentuk PDF ya dibawa ke Word supaya bisa dibawa ke WA lagi itu. Jadi sudah ada 3. Apalagi tadi ya. Jadi sudah ada 3. 3 ini harus kita latihkan semua teman-teman. Karena masih ada teman-teman yang kemampuannya yang di bawah rata-rata. Tentu kita tidak mau tinggalkan mereka. Karena kita ini adalah satu kereta. Ya. Kalau ada yang kasihan tertinggal ya, itu kan menjadi beban kita buat kita juga. Kita sudah menjadi kesatuan SMP 4. Jadi ketika ada yang kurang, maka tugas kita untuk bagaimana menutupi itu. Ya, kalau ada kelemahan, bagaimana kita supaya bisa memberikan tambahan-tambahan atau memberikan bimbingan-bimbingan, latihan-latihan supaya kita bisa sama-sama mencapai tujuan kita. Ya, seperti itu. Nah, terkait anak-anak kita yang saat ini kelas 7 ada sekitar 30% belum ikut di PLS. Ini menjadi tugasnya lagi wali kelas 7 mendata. Ada apa sebenarnya? Kalau misalnya kuotanya tidak ada, maka saya berharap dicatat semua untuk kita berikan kuota seperti yang kita lakukan kemarin pada saat mau semester. Ya.
Kalau HP Android-nya yang tidak ada, itu yang menjadi masalah. Maka itu pun juga harus dicarikan solusi. Solusinya adalah anak-anak yang tidak punya HP, maka kita minta supaya mencari temannya yang paling dekat dari rumahnya untuk bergabung belajar. Ya. Jadi sekali lagi kalau tidak ada HP-nya, kita minta bergabung di temannya, tapi kalau hanya persoalan kuota, maka sekolah akan menyiapkan kuota minimal. Dengan catatan, tentu kuota yang hanya bisa digunakan untuk WA. Kan ke depan ini WA jadi andalan kita. Ya, WA yang jadi andalan kita. Jadi, ini juga tadi Pak Tamrin, kalau misalnya memang tidak teman-teman belum bisa video, di WA itu kan ada di sebelah kanan itu gambar speaker. Nah, itu kan bisa digunakan untuk menjelaskan, ya, atau bisa digunakan untuk berkomunikasi lebih lanjut, ya. Oke. Nah, itu saya kira penjelasan dari saya, baik terkait itu anunya Pak Tamrin, ya, maupun yang disampaikan oleh Ibu Andi. Jadi sekali lagi, saya minta kurikulum segera membuat tim, ya. Ada Ibu Amina yang bisa membantu, ada Pak Sakir, ada Ulla, ada Pak Tamrin, segera lakukan persiapan-persiapan itu. Ya, kalau perlu komunikasi dengan Ibu Yuli, ya, dengan Febi, bisakah dianggarkan ini webinar, ya, webinar untuk teman-teman mulai dari menggunakan Zoom, membuat video yang dipasang di YouTube, kemudian dilingkan kembali ke WA, kemudian bagaimana buku paket elektronik ini bisa dipasang di WA yang tadinya PDF dibawa ke Word, kemudian dipotong lagi atau di screenshot atau misalnya di copy sebagian saja, di-cut sebagian untuk dimasukkan di WA, ya. Komunikasi Ki. Siapa tahu bisa, misalnya pemateri ada honornya, host ada honornya, peserta juga ada, minimal data lah, kuota lah dikasih, ya. Hanya saja memang sekarang Bapak Ibu kita tidak bebas menggunakan anggaran karena ada RKA yang membatasi kita. Kalau tidak ada di RKA tidak bisa lakukan. Makanya saya minta Anci, Pak Tamrin, sampaikan Ibu Yuli sama Ibu Febi bahwa ada idenya Bapak seperti ini. Nah, tentu kan ada tungguan uang capeknya orang, ya. Ya, kita harus hargai juga kemampuannya orang, ya. Meskipun dia bilang ikhlas, meskipun dia bilang saya mau bantu teman-teman Pak biar saya tidak dapat di dunia, di akhirat saya dapat. Ya, tetap itu, ya. Ini kan kita masih tetap di dunia, ya. Nah, jadi saya berharap apa yang saya sampaikan tadi untuk melakukan persiapan segera Anci tindak lanjuti, bentuk tim, kemudian komunikasi dengan Ibu Yuli. Saya kira itu dulu dari saya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan. Ya, silakan kepada teman-teman ya. Rosmala Dewi ini angkat tangan. Silakan Ros, dibuka sendiri mic-nya. Ya. Pintar Caki buka toh. Pintar dong. Sekira dibuka akan pakai. Paul, jangan Paul Pak, tidak lembut. Iya, kasihlah bukakan kok. Mana jadi videomu Ros, sembunyi. Jangan nama jilbab Kak, nama jilbab Kak, mana tuh Kak. Oke, apa pertanyaannya silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak, begini saya sempat mikir pada saat Bunda Ajan Dinila kasih pandangannya tentang anak-anak kelas 7 yang sudah hampir 30% yang belum ikut kegiatan PLS ini. Nah, saya perhatikan kemarin-kemarin juga Pak, anak-anak pada minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama kemarin waktu adakan daring yang kelas kayak kemarin kelas 84 sampai 86 saya ajarkan, mereka itu semangat Pak, tapi pada saat masuk bulan-bulan keduanya atau mungkin bulan selanjutnya mereka lama-kelamaan mulai semangatnya kendur seperti itu. Jadi
saya merasa bahwa anak kelas 7 seharusnya diberikan semangat full terus. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja, yang mau kumpul-kumpul saja, yang tidak kumpul tidak apa-apa, tidak ada sama sekali mengharapkan mereka. Jadi intinya di sini Pak, ya saya mungkin bisa kasih saran bahwa bisa mungkin kayak mungkin guru atau wali kelas atau guru mata pelajaran atau wali kelas memberikan nilai-nilai yang bisa memunculkan nilai-nilainya anak-anak. Misalnya saya mengajar Kak seni budaya satu kali dalam 1 minggu. Jadi dalam minggu selanjutnya mungkin saya bisa tampilkan nilainya anak-anak 5 besar yang kumpul tugas pada hari itu. Jadi anak-anak yang lain bisa termotivasi bahwa oh ternyata Ibu sudah bisa list semua nilai-nilainya anak-anak. Jadi kelihatan mereka yang belum kerjakan. Intinya Pak, di sini mereka tidak akan melakukan namanya pembiaran oleh mereka atau mungkin pembiaran dari gurunya, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tutup nih kembali Ros. Anumu. Siap. Jangan sampai tutup nih. Ya, oke, baik. Apa yang disampaikan Ros itu memang salah satu cara ya untuk membuat anak-anak kita aktif dengan memberikan apresiasi atau reward kepada orang-orang atau anak-anak kita yang keaktifannya berlebih. Nah, di sini sekali lagi di tengah pandemi ini saya sampaikan Ki bahwa kesampingkan Ki dulu niat tak, kesampingkan Ki dulu keinginan tak itu bila mau Ki ajarkan semua anak-anak dengan baik, dengan tujuan tercapai semua. Ya, kesampingkan Ki. Ya, kenapa? Karena di tengah keterbatasan seperti ini, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah saling memahami. Ya, jangan sampai niat kita mau memperbaiki anak justru malah menjadi lari. Ini yang harus kita ingat. Ya. Tetapi apa yang disampaikan Ros itu tentang memberikan apresiasi atau reward kepada anak-anak kita yang lebih aktif itu adalah salah satu metode. Ya, salah satu metode. Jadi saya berharap nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau melakukan metode-metode yang lain, ya, tetap kita konsultasikan. Ya, Bapak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa Tertutup mic Pak. Bahwa di tengah pandemi ini target kurikulum dihilangkan. Dalam artian bahwa tidak harus itu terserap semua apa yang kita sampaikan. Tidak semua juga materi yang ada harus kita sampaikan. Ya, marilah bijak, pahami kondisi anak-anak yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan, tentunya dengan persiapan-persiapan dan Tertutup mic-nya Pak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi saya terima telepon tadi ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Ros itu bagus untuk memberikan reward kepada anak-anak kita, dan sekali lagi memang tugas kita bagaimana caranya menjangkau seluruhnya. Kalau kita sudah berusaha untuk menjangkau keseluruhan tapi belum juga, kita kembalikan kepada yang di atas. Niat kita sudah lakukan, kita sudah berusaha, hasil yang di atas yang menentukan. Ya, oke. Saya persilahkan, mungkin masih ada yang lain. Kalau tidak ada, waktunya Encik masih berapa? Halo host. Ya, halo Pak. Nah, masih berapa waktunya? Tidak ada tampil Pak. Ya, begini.
Kalau sudah tidak ada terkait dengan pembelajaran ini, ada surat saya kirim kemarin itu terkait dengan kepedulian kita terhadap bencana yang terjadi di Masamba. Saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Burhana, sumbangan kita yang tiap bulan itu yang kita potong berdasarkan kemampuan kita masing-masing, itu rencananya saya izin kepada Bapak Ibu kita akan salurkan ke Masamba. Ya. Nah, termasuk saya minta Ibu Amina sisihkan juga sedikit yang mungkin dari tabungan Jumat mungkin 100 atau 200 kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana, terkena musibah di Masamba. Ya. Nah, begitupun teman-teman yang lain, jika masih ada yang mau menyumbang atau misalnya mau baik itu misalnya berupa pakaian bekas atau makanan-makanan ataupun berbentuk dana, saya persilahkan untuk kumpul di sekolah karena hari Sabtu itu teman-teman di Badan Bencana dan Pramuka akan berangkat ke Masamba. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu yang punya pakaian bekas atau makanan-makanan ya, atau misalnya ada dana yang bisa disisihkan untuk saudara-saudara kita di Masamba, besok kita tunggu di sekolah untuk kita antar baik ke Badan Bencana maupun ke Pramuka, karena Pramuka dengan Badan Bencana insya Allah akan berangkat hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi sekitar jam 8, mungkin jam 9 sudah dilepas oleh Bapak Wali Kota untuk berangkat ke Masamba. Ya, itu dari saya. Dan tadi malam alhamdulillah 2 tempat ini sudah datang di rumah, ya adalah sedikit juga ya untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, saya berharap Bapak Ibu sedikit pun sangat berharga buat mereka karena saat ini betul-betul gambarannya itu di Masamba seperti kayak ditanam orang. Kenapa? Karena lumpur yang terbawa itu tidak sampai 1 kali 24 jam sudah padat, sudah bisa diinjak-injak di atasnya. Padahal di logika kita yang terbawa ini adalah lumpur. Ternyata yang memang yang daerah-daerah yang keras dampaknya itu langsung padat. Orang bisa berjalan di atasnya. Dan itu menutupi setengah bahkan 3/4 dari rumah mereka. Jadi tidak ada yang bisa diambil. Ya, bahkan mereka ikut tertanam, sebagian keluarganya yang tertidur ikut terkubur di dalam, dan masih banyak yang belum ditemukan. Yang ikut terseret bersama air ada yang sampai 30 kilo. Bayangkan itu kalau 30 kilo. Sampai di Kota Penrang. Dari SMP 4 nanti didapat di Kota Penrang. Nanti nalewati rumahnya Bu Karya. Di butiknya meni Bu Andi didapat. Coba jauhnya. Naik mobil saja setengah jam. Ya, seperti itulah gambarannya saudara-saudara kita di Masamba, bencana yang terjadi di Masamba. Jadi kalau ada pakaian bekas atau apa saja, atau makanan, atau dana yang bisa disisihkan, kami tunggu besok di sekolah untuk diantar ke Badan Bencana. Tetapi kalaupun itu tidak ada, sudah ada perwakilan kita. Sudah ada dana yang terkumpul di Bu Burhana, hanya saja saya belum dilapori berapa jumlahnya. Yang jelas ini iuran kita dari Januari sampai Juli. Mungkin sekitar 1 jutaan lah. Ya. Oke, saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Ya. Boleh dilanjut, boleh pertanyaannya terkait dengan bagaimana menghadapi pembelajaran di tahun 2020-2021. Boleh bertanya tentang bagaimana Masamba.
dan sebagainya. Ya. Bu Anci, Ya. bisa tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Eh, Ros. Iya Pak. Yang ini Pak, satu lagi yang mungkin terlupakan mengenai absensi, sistem absensi iya. anak-anak kita nanti pada kegiatan PBM. Yang lalu kita gunakan sistem Sherlock. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan lagi, menambahkan satu di webinar nanti materinya tentang bagaimana cara absensi anak-anak supaya memudahkan kita nanti dalam merekap kehadiran mereka. Nah, atau tetap kita pakai sistem Sherlock saja, atau mungkin bisa ditambahkan maksud saya ke satu materi dalam webinar nanti, Pak. Kemudian untuk keluarga kita yang terkena musibah di Masamba, itu tentu saja kita turut prihatin semua, mengingat luar biasa musibah mereka. Termasuk ada juga keluarga di sana, Pak. Ya, tapi alhamdulillah mereka selamat, walaupun belum bisa bicara, belum bisa menceritakan tentang kejadiannya. Jadi ya, mudah-mudahan ada rezeki sedikit untuk keluarga kita di sana, Pak. Dari kami itu Pak saja yang saya ingin tanyakan. Yang pertama tadi sistem absensi anak-anak kita, kemudian turut prihatin terhadap musibah yang terjadi di Masamba, Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Ros. Jadi kemarin itu di IG itu juga ada diajari teman-teman bagaimana untuk daftar kehadiran siswa absensi ya. Saya kira Pak Tamrin atau Anci bisa memfasilitasi ini teman-teman ya. Ini bisa menjadi materi keempat, Anci ya? Iya Pak, sudah saya catat. Ya, bisa menjadi materi keempat. Jadi materi pertama tadi menggunakan Zoom ya. Jadi setelah mantap di situ, kemudian masuk ke bagaimana membuat video yang terhubung ke YouTube, yang dipasang di YouTube, kemudian linknya bisa di-share di WA, kemudian bagaimana membawa, yang ketiga bagaimana buku paket elektronik yang berbentuk PDF dibawa ke Word, kemudian bagaimana memotong atau bagaimana mengcopy untuk memasukkan ke WA, dan yang keempat ini dari Ibu Aji, Bu Ros, tentang bagaimana absensi anak-anak kita ke depan. Jadi sudah 4 materinya. Terima kasih Bu Ros. Ya. Ya, sama-sama. Tapi Bu Ros, saudara kita, keluarga kita yang di sana itu, kalau misalnya memang ini kenapa tidak kita langsung salurkan saja ke sana. Nah, ini kan sudah nyata objeknya. Sementara ada hubungan emosional dengan Ibu Ros. Maksud saya, sumbangan yang dibawa teman-teman besok, ya mungkin sebagian disisihkan untuk keluarga tak di sana. Nah, daripada dibawa ke Badan Bencana atau ke Pramuka yang betul memang juga akan dibawa ke saudara kita yang terkena di sana. Tapi kan akan lebih bagus kalau kita lebih kenal. Maksud saya orang yang kita kasih itu sudah kita kenal memang, ya. Ya, bisa juga Pak, Kak. Ada keluarga di Belopa itu yang sudah komunikasi dengan mereka di sana. Walaupun belum pernah ke sana ketemu karena belum bisa, dia jauh dari kota Pak tempatnya. Iya.
tapi terdampak Iya. juga ya. Iya Pak. Nah, bagusnya Bu Ros sebenarnya kalau andaikan ditahu apa kira-kira kebutuhannya, ya, dan adakah orang yang bisa dititipi untuk bawa ke sana, akan lebih bagus lagi. Katakanlah misalnya dia butuh apa, karena kemarin angkatan saya kebetulan ada di sana di Palopo. Iya, Pak. Setelah dia survei di sana, akhirnya dia berkesimpulan bahwa tidak ada gunanya Indomie karena tidak bisa mereka masak. Nah, tidak ada itu air, tidak ada. Nah, akhirnya dia berkesimpulan dana yang ada terkumpul, dia bikin buras, ya, 30 liter dia bikin dalam waktu sekali bikin, kemudian dia antar, alhamdulillah sangat membantu. Nah, informasinya kemarin ada lagi bahwa sudah mulai mereka harus dibantu dengan pakaian karena pakaian yang ada betul-betul hanya pakaian di badan karena tidak sempat mereka mengambil pakaian di rumahnya. Nah, siapa tahu ada yang ya dia punya gerakan lagi satu sarung satu rumah. Tapi itu pun jauh dari cukup. Bayangkan kalau satu kepala keluarga ada yang 3 orang di dalam, dia hanya dibantu dengan satu sarung. Tapi mau diapa karena dana juga terbatas, ya. Jadi kemarin dia bagi lagi sarung setiap ini satu kakak satu sarung karena terbatas jumlahnya. Nah, ini yang sementara kita usahakan bagaimana caranya supaya kebutuhan mereka paling tidak mungkin tidak sampai bisa tercukupi semua, tapi kebutuhan standarnya itu bisa kita bantu mereka, ya. Waktunya sisa kurang lebih 5 menit lagi, Pak. Ya, saya persilakan teman-teman, siapa tahu ada yang mau menyampaikan sesuatu hal sebelum kita tutup. Silakan Ibu Nirwana, ada yang mau ditanyakan? Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kebetulan buat Ibu Ros ini kayaknya yang masalah kerabat yang ada di Masamba, kebetulan insya Allah hari Sabtu nanti ini suami mau ke apa namanya, ke Masamba bawa bantuan juga, jadi mungkin bisa kasih alamatnya. Ya. Ya, alamatnya untuk bisa mungkin disampaikan beberapa bantuan sama keluarganya di sana. Iya. Iya. Saya kira itu Pak. Iya, iya. Sabtu besok, Sabtu Pak. Sabtu insyaallah. Suaminya Sabtu siapa? Sabtu lusa. Suamiku Pak, kebetulan di rumah sudah ada beberapa bantuan, jadi dia mau bawa nanti hari Sabtu. Oh ya, bisa. Ya. Pramuka juga hari Sabtu berangkat. Badan bencana juga berangkat hari Sabtu semua, Sabtu pagi. Iya. Jadi mungkin bisa dikasih siapa tahu di daerah mana, karena kebetulan itu Masamba daerah teritorinya dulu ayahnya Nelo waktu di gudang garam, jadi ada beberapa kenalannya di situ. Oh ya, kalau begitu Wana besok kau standby di sekolah ya. Standby di sekolah besok. Standby di sekolah besok. Oh iya Pak. Iya, insyaallah Pak. Barang yang dibawa teman-teman, baik itu pakaian bekas atau makanan atau berbentuk uang, bagaimana caranya besok kita kemas atau apalah supaya bisa lebih tersalurkan dengan baik lah ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Tidak ada lagi, saya lihat ini angkat tangan. Ada tambahan Kak Tamrin? Ibu Jasna tahu. Oh, Ibu Jasna. Iya, silakan. Halo, Bu Jasna. Bu Haji, ya oke. Mic-nya belum nyala Ibu Haji. Mic-nya Ibu Haji belum nyala. Pencet kiri bawah. Belum menyala Ibu Haji.
Ya, oke Bu Haji. Hmm. Nah, Ya Pak, karena kita tahu bersama bahwa itu sarung kebutuhan utama, apalagi ini musim dingin Pak. Bagus juga kalau kita warga SMP 4 rame-rame, yang mau lah, yang ikhlas, kasih sarung. Membadai itu kalau satu sarung, terkumpul misalnya 20 sarung. Ya Pak? Bagus Bu Haji. Mantap Bu Ya? Haji. Mantap, Oh, iya. mantap. Iya Pak. Karena sarung itu apalagi yang kalau banyak anaknya orang dingin, sakit-sakitan, sakit perutnya apa kedinginan. Jadi kalau misalnya kita mau kumpul sarung beberapa orang membadai sekali itu Pak, kalau 20 sarung dari kita, apalagi kalau lebih toh. Ya, betul. Insya Allah Pak, besok bisa antar ke sekolah saya. Iya. Terima kasih. Sarung itu yang paling bagus kita sumbangkan kalau ada. Iya. Dan saya pikir untuk kita ini guru SMP, sarung itu apalagi kalau bekas ada di itu Pak. Iya. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi informasi terakhir juga seperti yang disampaikan Ibu Haji, bahwa banyak orang kedinginan karena ternyata hujannya masih terus berlangsung. Jadi hujan masih ada. Jadi ada jeda sebentar. Jadi hujannya masih ini. Iya. Makasih Bu Haji. Iya. Iya Pak, iya. Yang lain ada tadi saya lihat mau. Pak Tamrin tadi yang mau bicara. Ya, silakan Pak Tamrin. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, terkait dengan Mas Hamba tadi, ya bisa juga barangkali berupa pakaian training Pak ya, bisa juga seperti itu. Iya, karena kita ini rata-rata banyak training dan itu training itu bisa untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk anak-anak. Biasanya itu agak cocok juga seperti itu. Itu satu Pak. Kedua, mungkin untuk mendukung kegiatan pembelajaran, buku cetak masih menjadi pilihan utama juga yang perlu disalurkan oleh anak didik kita selain buku digital, karena kalau hanya mengakses buku digital di gawai, godaannya gawai itu terlalu tinggi untuk hanya main game atau apa dan sebagainya. Kalau memang buku cetak, ya kesannya itu bahwa mereka belajar memang nampak di situ. Iya. Jadi Bapak Ibu yang utamanya wali kelas yang terkumpul buku cetaknya, harap menyalurkan, atau kalau kekurangan boleh menyampaikan kekurangan bukunya, termasuk juga kalau ada masih buku tertinggal sama yang naik kelas ini, supaya memang didata, dan kalau sudah kelas 9 jangan diberikan dulu ijazahnya kalau belum kembalikan bukunya. Dan yang terakhir tentang tadi itu formulir atau absen Pak, ya itu nanti kita rencanakan. Saya juga siap, Bu Anci juga saya kira juga siap, bukan hanya buat daftar hari tapi juga sekaligus kuis online. Jadi soal-soal kita juga bisa kita masukkan di situ, baik itu matematika, bahasa Indonesia, sekaligus kita bisa cantumkan skor dan cara untuk memeriksa hasil pekerjaan siswa. Itu saja dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu wali kelas sudah tahu semua, anak walinya sudah bikin perkenalan. Lanjut Maki mengatur bagaimana caranya buku paket yang ada bisa terbagi. Sekali lagi diatur bagaimana caranya anak-anak tidak berkumpul, tetapi buku paket tetap sampai ya ke anak-anak kita. Boleh misalnya, katakanlah misalnya kelas 71 contoh. Hari ini, hari Senin, panggil dulu barang 5 orang atau 10 orang maksimal ya. Berikutnya, atau bagi 2 lah, karena mungkin 30 satu kelas itu, 15 ini hari, 15 besoknya.
Nah, gilir lagi 72. 15 ini hari. Tapi jangan hari Senin semua panggil 15 per kelas. Oh, banyak lagi tuh. Kumpul lagi. Harus ada dilaporkan ke Bu Andi, mungkin bisa tangani ini. Jadi semua wali kelas yang mau bagi buku harus ada jadwal dari Bu Andi. Nah, karena kita tidak mau jangan sampai misalnya 71, 72 dan 73 hari yang sama berkumpul juga anak-anak, ya kan? Nah, ini yang kita hindari. Ya. Jadi kalau misalnya 81 mau bagi buku, minta ke dulu jadwal Ibu Andi. Tidak ada jika yang mau jadwal hari itu. Kan jadwal Pak. Ya, bikinkan jadwal. Ya, oke. Tapi Pak, ini kan nanti kemudian informasi juga untuk musibah yang terjadi di Masamba. Di sini sudah ada juga sumbangan sarungnya lembut. Iya.